Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi hari ini tanggal 16 Juni 2023, kita sudah menjalani di bulan yang ke-6. 6 bulan kita menjalani di tahun 2023. Dan di bulan Juni ini, hari ini tanggal 16 Juni, berarti kita sudah ada di pertengahan bulan. Berarti 2 minggu lagi kita masuk di bulan Juli. Berarti sudah tidak lama lagi, 6 bulan lagi kita menjalani tahun 2023. Setelah kita memasuki tahun yang baru. Berarti pula makin hari mendekati kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, seberapa jauh Bapak Ibu sudah cinta Yesus? Seberapa jauh kita sudah melakukan firman Tuhan? Apakah kita sudah menuruti kehendak-Nya? Padahal Yesus sudah rela berkorban untuk kita. Dia sudah melakukan yang terbaik buat kita, yang sempurna. Jalan tadi jalan menuju ke neraka, tapi karena anugerah Tuhan, jalan surga sudah terbuka melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian di Old Rugged Cross. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat Yesus mati di atas kayu salib untuk demi keselamatan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu bukit, haleluya, jauh dari sini, haleluya, kulihat salib Yesus berdiri, amin, haleluya. Sepotong kayu kasar, haleluya, tanda dosa besar. Di sana Yesusku telah mati, amin, haleluya. Ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhan Yesusku, amin, haleluya. Ia ku jatuh pada kakinya, amin, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa, amin, haleluya. Dari kayu salib mengalir darahnya, haleluya. Waktu Yesus disengsarakan, amin, haleluya. Di sana Yesusku dihujat, dihina, tapi membawa keselamatan hidup kita, amin, haleluya. Ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Ku ingat cintanya Yesusku, amin, haleluya. Ia ku jatuh pada kakinya, amin, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Dulu aku hidup dalam dosa, tidak tahu tentang kebenaran. Dulu ku hidup dalam kegelapan dunia, amin. Tapi sejak ku berjumpa dengan Tuhan Yesus, kini hidupku menjadi baru, amin, haleluya. Ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Ku ingat cintanya Yesus Bapakku, amin, haleluya. Ia ku jatuh pada kakinya, ya segala perkara. Sana ku dapat ampun dosa, haleluya. Ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Ku ingat cintanya Yesusku, amin,
Amin, haleluya. Ya ku jatuh pada kakinya. Amin, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Haleluya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin, haleluya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, haleluya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin, haleluya. Ku datang pada salib itu. Amin, haleluya. Ku ingat cintanya Yesusku. Amin, haleluya. Ya ku jatuh pada kakinya. Terima kasih Bapa. Sana ku dapat ampun dosa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Amin, haleluya. Firman-Mu Bapa, ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu. Dan bentuklah hidupku jadi serupa dengan Yesus. Terima kasih, kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah Bapa. Hidupku diisi dengan firman-Mu, dan kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap tuh dengan firman-Mu, dan kami percaya Bapak, Ibu, Saudara semua kami anak-anak-Mu yang kumpul berdoa pagi ini, yang mendengarkan berita renungan ini, setiap kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hidup manusia itu sebenarnya tergantung dari kasih Allah. Tanpa kasih Allah,
kita hancur dan binasa. Pintu surga terbuka oleh karena kasih Allah. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, sudah putus hubungan, sudah hilang kemuliaan Allah. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini saya baca tadi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kita mengikuti jejak Yesus. Apa yang Tuhan kerjakan, yaitu Dia tidak pernah berbuat dosa. Mari kita jauh dari dosa. Di sana dikatakan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Mari sama dengan mulut kita, tidak ada tipu. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Mari kita jangan suka membalas. Kalau orang jahat maki kita, kasihlah dia. Tetap kita bawa di dalam doa, supaya mereka diubahkan bertobat, karena kita ingat cintanya Tuhan Yesus. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi dia tertikam oleh karena kejahatan kita. Mari kita mau baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53. Puji Tuhan, tadi pagi, tadi malam kita baca firman Tuhan. Yesaya pasal 52 sudah lunas, sudah selesai kita baca. Pagi ini kita baca kitab Nabi Yesaya pasal 53. Karena bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita semua, demi untuk keselamatan kita semua. Maka oleh karena itu mari kita makin hari kita mau makin cinta Tuhan Yesus. Karena tidak ada pribadi lain yang sempurna di dalam kehidupan kita. Hanya Dia, Yesus Kristus, Bapa kita. Mari saya mau baca kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semara pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan diri dari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Inilah Yesus Kristus, Bapa kita Yesus yang sangat kita cintai. Kitab Nabi Yesaya ini tertulis, sudah dinubuatkan kurang lebih 700 tahun lebih. Sudah dinubuatkan, saudara, bahwa nanti Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Dia adalah Allah, pencipta segala-galanya, menjadi manusia. Dia dihina, disengsarakan demi menebus dosa kita. Kesengsaraan kita dipukulnya, ganjaran kita yaitu keselamatan demi keselamatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, supaya kita selamat. Ada janji Tuhan. Oleh itu keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan sia-siakan. Jangan buang waktumu. Jangan buang waktumu dengan sia-sia. Jangan pergunakan kehidupan untuk hal yang sia-sia. Tapi biar Tuhan mau pakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang keenam, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Amin. Dulu kita sesat seperti domba. Saya katakan dulu, saya tidak mengenal kebenaran. Saya tidak mengenal jalan terang. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita jangan menjadi hamba dosa, tapi jadilah hamba kebenaran. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak buka mulutnya. Oh Tuhan, luar biasa rendah hatinya, kasihnya, semua dikerjakannya demi keselamatan hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu, padahal Tuhan itu Raja loh, yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi, yang menciptakan segala-galanya, itu adalah Dia. Tapi karena Dia Yesus sangat cinta kita semua, Dia memberikan yang terbaik guna menebus dosa kita. Sehingga kutuk dosa itu diganti di atas kayu salib oleh Yesus. Sesudah penahan dan penghubungan Ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya. Sungguh Ia terputus dari orang hidup, dan karena pemberontakan umatku Ia kena tulah. Tuhan kena kutuk, kena tulah, karena kita semua. Itu cintanya Yesus. Mari kita mencinta Tuhan. Kapan kita bisa membalas cinta Tuhan? Tidak bisa.
Dari sekarang mari kamu setia. Jadilah jemaat yang setia. Jadilah anak Tuhan yang setia. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Setiap kita mari menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sempurna sudah menyelamatkan kita. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Benar, waktu di atas kayu salib, Yesus di tengah-tengah, kiri kanan penuh dan kejahatan orang jahat itu. Penyamun, dua penyamun. Tapi salah satu, dia bertobat karena kasih Tuhan yang luar biasa. Termasuk kita diselamatkan bertobat oleh karena anugerah Tuhan. Ayat ke-10. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Semua karena kehendak Tuhan untuk keselamatan kita semua. Amin. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jaran, yakni sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Kasihnya Tuhan sempurna. Dia rela melakukan apa saja demi keselamatan kita. Dulu kita disebut pemberontak-pemberontak. Sampai sekarang banyak orang Kristen pemberontak. Dia tidak mutar kepada firman Tuhan. Jangan saudara, jangan keraskan hatimu. Selagi Tuhan berbelas kasihan, seperti saya membaca sebagai terakhir kitab Ibrani, selagi Tuhan masih ada berikan kesempatan buat kita, mari kita jangan keraskan hati kita. Tapi kita mendatang kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Selagi kesempatan masih ada, mari berikan yang terbaik untuk Yesus yang sangat kita cintai. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu penerobosan pencobaan di padang gurun. Amin. Mari kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Jangan keraskan hati kita. Yang belum terima Yesus, terimalah Yesus. Sebab hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Mari kalau Bapak di antara Bapak Ibu yang salah, punya problem, punya persoalan seberat apapun, jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut, tapi mari kita rendah hati, kita datang kepada Yesus dengan segala ketulusan rendah hati, berlutut datang kepada Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosaku, katakan itu semua, dan komit dengan Tuhan Yesus, dan kita menjadi hidup baru, karena Yesus sudah lakukan yang terbaik buat kita. Kapan lagi? Kalau bukan saat ini kita bertobat, kapan lagi? Sebelum pintu keselamatan, pintu kasih karunia tertutup, masih terbuka, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau bertobat, kita mau janji hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kelak kita hidup bersama dengan Yesus, surga buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Ku ingat cintanya Yesusku, amin, haleluya. Ku jatuh pada kakinya, amin, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa, amin, haleluya. Ku bersyukur, terima kasih pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kini hidupku menjadi baru, amin, haleluya. Ku serahkan hidupku hanya kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Pakailah hidupku ini untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Ku ingat cintanya Yesusku, amin, haleluya. Ya, ku jatuh pada kakinya, amin, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa, amin, haleluya. Sini ku dapat masuk surga, amin, haleluya. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Cintailah Yesus, dan kita mau setia dan taat, hidup menyenangkan hati Tuhan, karena Dia sudah melakukan yang terbaik untuk keselamatan kita semua. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.